Halo semuanya, selamat datang di Buka Suara. Perkenalkan, saya Nararia, professional coach dan juga salah satu mitra konsultan dari Buka Suara. Di sini saya akan nge-share tentang gimana caranya teman-teman nanti akan melakukan one-on-one conversation dalam konsultasi teman-teman bersama Buka Suara. Saya sendiri sudah membantu berbagai karyawan dan orang-orang di berbagai universitas dan company, sehingga harapan dari sini, experience yang saya miliki bisa membantu teman-teman untuk membuat journey teman-teman as mitra konsultan Buka Suara semakin lebih oke. Tentang facilitating one-on-one conversation. Mengapa itu penting? Pastinya karena nanti teman-teman akan melakukan ini secara mandiri ya, maksudnya hanya ada kalian dan juga klien, sehingga semua setting tersebut akan bergantung sekali tentang bagaimana kita sendiri yang akan nge-setup dari conversation yang kita lakukan di sana. Dan apa-apa saja yang perlu kita perhatikan dalam melakukan conversation one-on-one ini. Ada 3 hal yang ingin saya highlight berdasarkan pengalaman saya juga ya teman-teman, yaitu terkait kita sendiri ya sebagai orang yang akan membawakan sesinya, kemudian dari sisi kliennya, dari sisi partnernya, dan juga dari sisi interaksi yang kita miliki. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat ini seperti kita sedang melakukan permainan lempar tangkap. Di situ ada teman-teman yang melempar, suatu saat juga teman-teman dilempar bolanya oleh klien teman-teman, dan teman-teman bisa mengibaratkan bola yang dilempar itu sebagai interaksi yang dimiliki. Sehingga untuk bisa membuat suasana lempar tangkapnya menjadi nyaman, menjadi bisa ada mengalir ya, saling lempar, saling menangkap, saling merasa dilibatkan di situ, teman-teman perlu ngeset yang pertama dari diri teman-teman sendiri. Mindset teman-teman harus 100% being presence di situ. 100% fokus terhadap expertise teman-teman. Jadi fokusnya bukan terhadap apa yang teman-teman nggak bisa bantu ya, tapi apa yang teman-teman miliki di sini, aset teman-teman, yang kemudian bisa digunakan untuk membantu klien kita nanti. Setelah mindset-nya oke, kita juga perlu nge-setup klien kita. Kalau klien kita belum memiliki clear goals, kita bantu supaya mereka lebih jelas untuk tahu apa yang harus mereka capai di sini. Kemudian setup juga supaya mereka mau untuk mendengarkan kita, mau untuk belajar dari kita. Karena mungkin sekali juga ada beberapa klien-klien yang mungkin teman-teman akan temui yang agak stubborn, agak keras kepala gitu. Dan tentunya sesi konsultasi atau services ini punya landasan dari trust ya. Ini berlandaskan trust sehingga teman-teman perlu nge-setup juga gimana klien bisa trusting kita, walaupun baru pertama kali ketemu, hanya beberapa menit saja, sehingga sesi ini bisa membantu mereka. Kemudian setelah diri kita di-setup, klien kita di-setup, yang terakhir tinggal nge-setup bola yang dilemparnya, interaksinya. Gimana kita bisa melempar bolanya itu tidak terlalu keras, tidak terlalu lemah, tapi suatu lemparan interaksi yang memberikan safe conversation. Sehingga klien merasa aman, bisa percaya 100% kepada kita, dan disinilah pelan-pelan kita ngelempar bolanya nggak langsung keras, tapi slowly trying to nge-cover apa challenges dari yang mereka miliki, dan pelan-pelan kita ajak mereka ke direction yang mereka inginkan lewat conversation ini. Untuk bisa mencapai itu, ada 4 tahap yang saya ingin share yang biasa saya alami ya selama melakukan proses coaching dan konsultasi kepada klien-klien saya, yaitu building relationship, setting expectation, communicating effectively, dan facilitating learning. Ini seperti roadmap ya teman-teman, sehingga kalian harapannya ketika sudah memiliki map yang jelas, di situ kalian nggak terlalu
khawatir dan nervous untuk ngebawa conversation-nya ini ke arah mana. Ketika kita baru mulai, tentu suasana yang akan kita rasakan adalah kita bertemu dengan stranger dan mereka pun bertemu dengan stranger. Itulah mengapa building relationship jadi tahap pertama yang paling penting dalam facilitating conversation. Building relationship bisa dilakukan dengan nge-set up 3 elemen penting untuk building trust dengan klien kita semua. Yang pertama itu dengan nge-set up mindset kita. Mindset di sini kaitannya dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Yang kita rasakan dan pikirkan itu penting sekali, karena ketika kita one-on-one conversation dengan klien, sedikit sentuhan perbedaan movement itu akan ke-notice sama klien. Nervousness kita, ketidakyakinan kita, agenda-agenda pribadi kita, misalnya mau ngebuat biar kliennya datang terus ke kita gitu, itu akan kelihatan agenda-agenda seperti itu. Makanya sebagai dasar yang saya dan teman-teman professional coach selalu diajarkan adalah untuk memiliki ketulusan. Mindset-nya itu datang ke conversation, ke facilitating session itu untuk tulus membantu klien kita. Bukan soal kita dibayar atau gimana nantinya akan sukses segala macam. It's about them, bukan tentang kita. So setting sincerely to help is important. Yang kedua, manusia kan nggak sempurna ya. Pasti kadang ada ketidakraguan. Ketika saya punya pengalaman bertemu klien pun kadang saya ada rasa ragu juga. Nanti gimana kalau ditanya hal-hal yang saya nggak bisa jawab. Saya kan di sini punya belum terlalu expert juga di tahap sana gitu. Banyak hal yang mungkin jadi overthinking teman-teman. Disitulah pentingnya untuk mindset juga kita benar-benar coba untuk aware dan accept apa sih strength kita, expertise kita, dan yang memang kita belum terlalu jago, flaws kita apa. Itu dibuat clear, teman-teman. Dan ketika sudah tahu, oh aku memang kuat di sini, saya memang tidak kuat di situ, teman-teman akan punya assurance gitu. Assurance untuk ya akan menjawab apa yang teman-teman bisa jawab dan tidak menjawab yang teman-teman tidak bisa jawab. Dan yang terakhir, ini berhubungan dengan kepercayaan diri teman-teman juga dalam membawa conversation ini. Mindset yang selalu saya pegang dimanapun menghadapi siapapun adalah apapun yang terjadi di conversation ini, apapun yang terjadi di sesi ini, seburuk apapun pokoknya, nggak bisa aku melakukannya bagaimanapun, saya percaya bahwa saya punya capability, saya punya expertise, saya punya mindset untuk nge-overcome sesi ini. Jadi apapun yang terjadi bisalah ngelewatin ini, pasti lancar gitu. This kind of mindset, kenapa penting? Karena nanti akan ngebalik ke diri kita sendiri, teman-teman. Ini akan giving a sense of assurance, sense of esteem, ya, rasa kepercayaan diri untuk ngebawa diri kita nanti. Dan ketika kita sudah percaya diri, kita akan memberikan aura of assurance juga kepada klien kita. Klien kita akan melihat kita, wah ini bisa di-trust nih gitu. Dan dari kita pun makin pede untuk membawa conversation-nya ke arah yang membantu klien kita. Mindset sudah oke. Hal yang tidak penting selanjutnya, nomor 2 adalah dari conversation pembawaan dasar kita, yaitu suara, pastinya ya dalam conversation, dan juga body language kita. Kalau remote working mungkin berupa video, kalau ketemu langsung akan lebih kelihatan body language-nya. So it's very important, teman-teman, untuk ya teman-teman bukan judge ya di sini, bukan orang pintar yang akan kasih A, B, C, D, E. Teman-teman akan jadi lebih ke arah partner di sini, membantu orang. So orang kalau mau dibantu pasti pengen melihat orang yang ngebantu itu orang yang baik. Itu suatu hal ini ya, plusnya gitu. Sehingga setting up suara kita dengan suara yang lebih hangat, suara yang lebih welcoming, itu akan memberikan trust ability yang lebih dekat juga nantinya. Suara udah oke, jangan lupa wajah kita di set juga. Di set itu artinya bukannya faking ya, tapi ini balik ke mindset tadi. Kalau mindset kita udah tulus, udah semangat, udah
sincere lah untuk bantu dia, itu akan bisa kepancarkan lebih mudah nanti ke senyuman kita. Put your sincere mindset tadi ke sincere smile, so sometimes bisa senyum-senyum sedikit gitu ya ke klien kita, jangan kebanyakan nanti heran soalnya merekanya juga. Kemudian karena ini conversation yang sifatnya building by trust, so a little bit of laughter juga nggak apa-apa. Kita ketawa sedikit, oh ya apa kabar, oh iya, kayak gitu, haha dan segala macam bisa menjadikan conversation teman-teman menjadi lebih santai, lebih rileks. Dan yang terakhir, body language teman-teman harus di-set up sesuai dengan mindset yang memang tertarik kepada mereka. Jadi kalau mindset kita udah mau membantu, udah tertarik terhadap masalah mereka apa, body language kita juga akan perlu dipancarkan kalau kita memang tertarik. Kalau ketemu langsung gitu ya, bisa mata kita, bisa condongan badan kita gitu ya. Itu 100% being present kepada mereka. Gitu. Nah, nah, setelah voice and body language kita udah oke, yang terakhir adalah tentu conversation kita. Gimana kita membawakan perbincangan itu dengan klien kita. So, ketika baru mulai, kita bisa setting up a small talk gitu ya, untuk setting chemistry, bahas recent situation, good news, sesimpel apa kabar, it helps to relax them. Yang kedua, ini bukan hanya tentang mereka. Kalau kita hanya bertanya saja di awal pas building relationship, itu kayak interogasi gitu. So we need to also open up ourselves. Mereka terbuka, kita juga terbuka. Oh, saya baru melakukan ini juga loh. Oh, saya kemarin ngelihat Anda loh di mana. Share things about us too. And pelan-pelan dalam conversation-nya bisa dibawa ke tahap yang lebih relax, lebih calm, lebih fokus. Karena bukan kadang-kadang, seringkali klien pun nervous juga baru bertemu stranger. So, helps them relax juga di sini. Ingat, ini seperti catchball game. Jadi, ketika saatnya teman-teman nangkep bola, ya fokus untuk nangkep, fokus untuk mendengarkan, dan ketika berbicara, fokus untuk 100% berbicara kepada klien teman-teman. Repeat the cycle and you will set up a comfortable conversation di sini. Ketika building relationship-nya udah oke, sebelum kita masuk ke conversation paling utamanya, kita perlu set up dulu nih ekspektasi yang akan dicapai di sini seperti apa. Mungkin banget kliennya itu sendiri masih bingung dengan permasalahan yang mereka ingin bahas tuh banyak banget, sedangkan waktu kita terbatas.